Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan ini. Selawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Dr. Marliah MAG, yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil makalah kami. Sebaiknya ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andi Hotmatua Rahab sebagai moderator dan rekan saya Rahmi Syafitri Harahab dan Hafida Ayu Kusnadi. Baiklah, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Lembaga Keuangan Bukan Bank, Pasar Modal dan Bursa Efek. Langsung saja kami akan menjelaskan hasil makalah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Syafitri Harahab. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan hasil dari makalah kami yang berjudul Pasar Modal dan Bursa Efek. Nah, yang pertama, pengertian dan perkembangan pasar modal di Indonesia. Pasar modal dikenal sebagai sumber pendanaan atau permodalan, baik itu perusahaan maupun pemerintah Indonesia. Biasanya sumber dana yang didapat dari pasar modal bisa dikelola menjadi banyak hal, seperti pengembangan usaha, ekspansi usaha, meningkatkan modal kerja untuk pembangunan infrastruktur, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara garis besar, ada 2 produk utama yang digunakan oleh pencari modal. Pertama, penerbitan saham atau ekuitas yang biasa dilakukan perusahaan. Kedua, penerbitan surat utang atau obligasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pasar modal sendiri memiliki fungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan atau pemerintah dengan pemilik modal yang dengan harapan ingin mendapatkan keuntungan di masa depan, karena memang itulah tujuan dari investasi pasar modal bagi pemilik modal, yakni dengan harapan mendapatkan keuntungan. Produk-produk keuangan juga bisa dapat di pasar modal, yakni sebagai yang pertama surat berharga, yang kedua exchange traded funds, yang ketiga efek derivatif, yang keempat reksadana, yang kelima saham, yang keenam obligasi, baik obligasi yang diterbitkan pemerintah ataupun yang diterbitkan swasta. Nah, sekarang masuk ke yang B, pengelolaan pasar modal di Indonesia. Dalam pengelolaan pasar modal, sebelum dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus menjadi nasabah di perusahaan efek atau broker saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Terdapat sekitar 120 perusahaan efek yang menjadi anggota BEI. Pertama kali investor melakukan pembukaan rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening. Di dalam dokumen pembukaan rekening tersebut memuat identitas nasabah lengkap, termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan, serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan. Nasabah atau investor dapat melakukan order jual atau beli setelah investor disetujui untuk menjadi nasabah di perusahaan efek yang bersangkutan. Pasar modal di Indonesia terdiri dari 2, pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana merupakan pasar di mana efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Di sini saham dan efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi atau underwriter melalui perantara pedagang efek broker dealer yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini bisa disebut dengan penawaran umum perdana. Nah, yang kedua, pasar sekunder merupakan pasar di mana efek yang telah tercatat di bursa efek diperdagangkan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu organisasi Bapepam. Yang pertama, pengertian Bapepam.
Badan Pengusaha Pasar Modal dan Lembaga Keuangan disingkat BAPEPAM LK adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Dan Ketua BPPAM LK saat ini adalah Nur Haida. BPPAM LK merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Saat ini, BPPAM LK digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sejak berlakunya Undang-Undang Republik Nomor 21 Tahun 2011. Dan sekarang kita masuk yang kedua, fungsi dari BAPEPAM, yaitu penyusunan penegakan peraturan di bidang pasar modal primer dan sekunder, penegakan peraturan di bidang pasar modal, pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan pendaftaran, dan badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal. Selanjutnya, penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik, penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, clearing dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Selanjutnya, penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal, penyiapan perumusan kebijakan di lembaga keuangan, pelaksanaan kebijakan di lembaga keuangan, serta dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perumusan standar, norma, pedoman kriteria, dan prosedur di bidang lembaga keuangan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan, serta yang terakhir pelaksanaan tata usaha badan. Masuk yang ketiga, struktur organisasi BAPEPAM. BAPEPAM dan lembaga keuangan terdiri dari satu ketua badan dan membawahi satu sekretariat dan 12 biro teknis, di mana lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi aspek pasar modal, dana pensiun, perasuransian, perbankan, dan usaha jasa pembiayaan serta modal ventura. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh kerabat saya, yaitu Hafidah Ayu Kusnadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafidah Kusnadi. Saya akan melanjutkan presentasi yang bagian D, Lembaga Penunjang Pasar Modal. Fungsi utama dari lembaga penunjang ini adalah membantu kegiatan investasi berjalan secara lancar, di mana antara emiten atau perusahaan penerbit saham dan investor atau pemegang saham dapat bertransaksi dengan nyaman sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Bisa dikatakan bahwa lembaga penunjang pasar modal merupakan badan atau institusi yang memiliki peran dalam mendukung terlaksananya kegiatan perdagangan di pasar modal. Ada 8 lembaga penunjang pasar modal, yaitu Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, Pemeringkat Efek, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan emiten. Posisi emisi efek. Penjamin emisi efek atau underwriter adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, penjamin emisi membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran, serta menyusun prospektus. Yang kedua, merancang spesimen efek. Yang ketiga, mendampingi emiten selama proses evaluasi. Instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah semua surat berharga atau efek seperti saham, obligasi, dan derivatif yang umumnya diperjualbelikan melalui pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pasar modal, efek atau surat berharga adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, obligasi, saham, sekuritas kredit, tanda bukti utang, waran, opsi, step right atau derivatif dari efek atau setiap instrumen yang telah ditetapkan sebagai efek. Jenis-jenis instrumen pasar modal.
Yang pertama ada saham, yang kedua obligasi, tiga reksadana, yang keempat instrumen derivatif. Fungsi pasar modal yaitu menambah modal usaha, pemerataan pendapat, sarana peningkatan kapasitas produksi, menciptakan tenaga kerja, dan indikator perekonomian suatu negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Hafidah Ayu Kusnadi. G. Ketentuan pencatatan saham di Bursa Efek. Cara mencatatkan perusahaan di BI atau Go Public efek yang dapat dicatatkan di BI dapat berupa yang pertama saham, yang kedua reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif, yang ketiga sertifikat penitipan efek Indonesia, yang keempat obligasi, yang kelima sukuk, yang keenam efek beragam. Saham yang dicatatkan di BI dibagi menjadi dua papan pencatatan, yaitu papan utama dan papan pengembangan, di mana penempatan dari perusahaan tercatat didasarkan pada penemuan persyaratan pencatatan awal pada masing-masing papan pencatatan. Papan utama ditujukan untuk perusahaan tercatat yang berskala besar, khususnya dalam hal nilai aktiva berwujud bersih, yang sekurang-kurangnya 100 miliar. Sementara papan pengembangan dimaksud untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di papan utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum membukukan keuntungan. H. Strategi investasi di pasar modal. Strategi investasi yang hebat memiliki kemampuan untuk berkombinasi dengan toleransi risiko serta ritme permainan tiap investor. Setidaknya dalam berinvestasi, mereka perlu mengetahui periode waktu dan investasi mereka kembali. Yang pertama, membeli di pasar perdana, menjual di pasar sekunder. Yang kedua, membeli secara merata dan proporsional. Yang ketiga, membeli dan menanam saham setelah dijual. Yang keempat, memilih saham sesuai sektornya. Yang kelima, koreksi saham. Yang keenam, membeli saham tidak aktif. Yang ketujuh, mengikuti indeks. I. Resiko investasi di pasar modal. Resiko investasi di pasar modal berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga. Resiko yang mungkin dihadapi investor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, resiko jual beli. Yang kedua, resiko bisnis. Yang ketiga, resiko tingkat bunga. Yang keempat, resiko pasar. Yang kelima, resiko likuiditas. J. Pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal syariah memiliki dua peran penting, yaitu yang pertama sebagai sumber pendapatan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Yang kedua, sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan ras tertentu. Apa bedanya pasar modal syariah dengan pasar modal secara umum? Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Efek syariah terdiri atas yang pertama efek syariah berupa saham, yang kedua sukuk, yang ketiga reksadana syariah, yang keempat efek beragun aset syariah, yang kelima dana investasi real estate syariah, yang keenam efek syariah lainnya. Sedangkan layanan pasar modal syariah antara lain yang pertama ahli syariah pasar modal, yang kedua manajer investasi syariah, yang ketiga unit pengelolaan investasi syariah, yang keempat pihak penerbit daftar efek syariah, yang kelima syariah online trading system, yang keenam bank kustodian yang memberikan jasa kustodian syariah, yang ketujuh wali amanat yang memberikan jasa dalam penerbitan sukuk, yang kedelapan sistem online trading syariah, yang kesembilan bank kustodian yang memberikan jasa kustodian syariah, yang kesepuluh wali amanat yang memberikan jasa dalam penerbitan sukuk. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami berikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.